itu sikapnya mungkin kurang pas gitu ya, saya pasti tegur. Saya nggak punya anak jujur aja, jadi saya nggak tahu apakah saya akan berani pukul anak saya atau enggak gitu ya. Tapi ada saatnya tentu saya pasti akan tegur, saya harus disiplinkan. Tapi saya juga tidak akan sekejam itu kemudian ada satu kesalahan, dua kesalahan, satu kekhilafan, dan sudah diakui, sudah disampaikan permintaan maaf kepada saya juga, dan saya juga sebagai ketua DPW di sini sekali lagi kepada publik saya mohon maaf, kepada Bang Andi juga saya mohon maaf atas kejadian ini. Tapi kami sebagai partai sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh seperti ini. Tentu kalau ada permasalahan terkait dengan aturan, bahwa itu dalam forum rapat. Tapi pada saat kita bermasyarakat, pada saat kita mengendarakan kendaraan, itu kita bagian dari masyarakat. Kita bukan pejabat-pejabatan lagi. Saya tidak ingin anggota dewan kami kemudian banyak yang mau pakai fasilitas-fasilitas seperti itu. Saya juga sudah ingatkan tidak boleh. Kemudian ada hal-hal yang seolah karena kita pejabat boleh dilakukan, tidak boleh. Itu sudah saya ingatkan, ini sangat penting. Jadi apa yang tadi Bang Andi sampaikan ini satu masukan yang sangat berarti bagi kami partai baru isinya anak muda. Ya hal seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kami dan itu kami lakukan. Terkait dengan tadi ditanya mekanisme disiplin apa, kami ada aturan perilaku, kami ada kode etik, sudah saya diskusikan dengan DPP dan semua itu adalah proses internal mekanisme internal yang sedang berjalan sudah kami lakukan juga. Dan satu hal pertama yang terutama adalah teguran keras yang sudah sampaikan secara langsung. Baik, Michael, mungkin Anda juga sudah dengar dari rekan Viani terkait dengan kejadian pagi tadi. Sebenarnya apa yang membuat ia kemudian bersikap reaktif seperti itu? Ya, kalau sebenarnya sih kalau dari penjelasan Viani adalah memang lagi menuju suatu tempat vaksinasi di Jakarta Utara. Dan itu kita udah cross check ya, memang ada kegiatan vaksinasi yang sedang dikejar. Jadi mungkin di satu sisi Viani melihat sedang menjalankan tugas seorang anggota dewan juga di sana. Memang harus menuju dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara ke tempat vaksinasi. Karena kita juga memang punya program vaksinasi. PSI Jakarta sejauh ini menjalankan 50.000 vaksinasi untuk warga DKI Jakarta. Itu kami kebut terus, karena menurut kami untuk bisa lepas dari kondisi pandemi sekarang, kita harus memvaksinasi sebanyak-banyaknya. Ini program prioritas pemerintah, program prioritas Pak Jokowi juga. Dan kami sangat mendukung itu. Memang tadi pada saat di perjalanan, tentu ada aturan baru yang baru dikeluarkan, baru hari ini juga diterapkan. Kemudian satu keinginan untuk menjalankan tugas itu tiba-tiba terbentur dan itu kenapa ya hal tersebut terjadi. Tapi sudah diklarifikasi dan sudah disampaikan permintaan maaf. Baik. Kalau itu menimbulkan kegaduhan. Baik, Bang Andi singkat saja, mungkin boleh tanggapannya. Iya, jadi begini ya, saya berkepentingan untuk, saya kritisi juga, saya ngomong juga sama teman-teman yang lain. Tapi saya apresiasi, tapi tidak boleh permisif. Apalagi pakai analogi, ini maaf ya Bung Michael ya, analogi keluarga. Ya, ini perdebatan lama nih, perdebatan paham negara integralistik Supomo ini yang diperdebatkan dulu. Jadi bernegara, berorganisasi itu nggak bisa dibangun berdasarkan asumsi kita ini keluarga. Itu feodal, itu di situ feodal itu. Yang kedua adalah kultur membangun perasaan saya ini bapak, ini anak, nggak boleh terlalu keras. Itulah yang membuat perilaku kita permisif. Kadang-kadang kita permisif terhadap perilaku yang jahat pada orang lain, pada diri kita sendiri, lingkungan kita. Pada orang lain kita tiba-tiba gagah mengkritik, wah seolah-olah kita ini paling benar. Nah ini yang menurut saya problem yang muncul di Indonesia menjadi low trust society politik kita hari ini. Nah problem kita hari ini adalah itu. Nah karena itu banyak yang berharap dulu pada PSI sebagai anak-anak muda ini bisa membangun harapan baru, anak-anak muda dengan penuh idealisme. Ya, seperti kata Tan Malaka, idealisme itu adalah kemewahan yang paling tinggi bagi anak-anak muda. Tapi takut saya nanti satu saat orang nggak percaya lagi kepada anak-anak muda. Karena toh anak-anak muda juga Bang Andi, boleh saya tanggapi nama yang tua-tua itu. Mbak Anissa. Boleh. Singkat saja. Ya, baik. Itu kenapa saya sebagai ketua DPW, saya tahu ini ada satu kesalahan dari salah satu anggota saya. Saya sebagai ketua DPW di sini meminta maaf. Saya orang pertama yang harus menyampaikan permintaan maaf itu bahwa ini akan kami koreksi. Tentu pasti ada konsekuensi di internal, ada langkah-langkah yang akan kami ambil. Tapi terima kasih sekali Bang Andi, terima kasih sekali masukan-masukan. Kami sangat terbuka terhadap kritik. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael Victor Sianipar, politisi dari PSI, dan Andi Sinulinga, politisi dari Partai Golkar. Kita kembali terlepas dari perilaku para pejabat. Jika yang membuat aturan saja bingung, apalagi masyarakatnya yang harus menjalani aturan. Terima kasih Michael dan Bang Andi Sinulinga telah bergabung bersama kami.